siap? Siap. Ya, sangat luar biasa, sungguh bersemangat hari ini. Nampaknya memang kalian sangat tertarik untuk mengikuti belajar kimia. Oke, nah, namun sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita berdua dulu. Nah, pada saat ini Bapak minta kesediaannya si Yusuf untuk memimpin doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelumnya pada hari ini siapa yang tidak datang? Siapa yang iya, 2 orang yang tidak datang. Oke, bagi yang lain di sini sehat berarti kan? 45 orang sehat luar biasa. Oke, baik, terima kasih Marco. Nah, jadi kita langsung coba lihat atau perhatikan. Nah, ini ada Bapak ajukan satu pertanyaan. Nah, kembali dipikir-pikirkan dulu ya jawabannya nanti. Kira-kira bagaimana cara menentukan orde reaksi? Atau sebelumnya bisa kamu jelaskan apa itu orde reaksi? Sambil menunggu ya, mungkin dia lagi membuat bahasa yang baik. Oh, silakan Tania, berkirim aku. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Pak Renat. Menurut kelompok kami, orde reaksi itu adalah banyaknya faktor konsentrasi yang mempengaruhi kecepatan reaksi, di mana orde 1 itu berbanding lurus atau fungsi linear dan orde 2 itu fungsi kuadran. Nah, cara menentukan ordenya yaitu dengan cara melalui tabel yang memiliki konsentrasi dari setiap zat yang dimasukkan dengan volumenya. Ada yang berdasarkan volume dan ada yang berdasarkan waktu. Nantinya akan dihitung dengan permisalan seperti contohnya X dan Y untuk menentukan orde dari setiap zat yang dimiliki. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nampaknya Tanya itu mengikuti step by step langkah demi langkah dari kita yang lalu. Nah, kira-kira ada nggak? Sebenarnya sudah sangat baik, sangat luar biasa jawaban dari Tanya. Kira-kira ada nggak yang mau menimpelkan bahasanya, membuat dia jadi sederhana? Pertama-tama yang saya jawab itu apa arti dari orde reaksi? Orde reaksi itu pangkat dari konsentrasi X dan Y. Reaksi konsentrasi dengan membandingkan konsentrasi tersebut. Bentuk menentukan orde reaksi kita bisa memvariasikan dari molekul dengan jumlah zatnya tersebut. Memvariasikan dua reaksi tersebut. konsentrasi. Ya. Oke, baik. Itu dia jawabannya. Silakan bukan. Nah, pada saat ini kita akan belajar dan akan mengetahui melalui data yang nanti sudah Bapak siapkan di LKPD. Nah, peserta ini mampu mendeteksi harga tetapan laju persamaan laju reaksi dengan tepat. Oke. Nah, kemudian nanti melalui diskusi peserta didik mampu menghubungkan perubahan konsentrasi terhadap waktu dalam grafik orde reaksi. Nah, itu nanti yang akan kita bahas dalam pembelajaran ini. Jadi, sekarang Bapak mau kalian belajar dengan membaca slide yang ada di sini, reading to learning, membaca untuk mempelajari yang namanya konstanta laju reaksi. Ada 4 poin di sana. Coba kamu simak dengan baik. Waktunya 2 menit. Mengapa tadi ya yang sudah kita pelajari di awal dalam pembelajaran apersepsi itu, mengapa dalam menentukan orde reaksi dengan cara memvariasikan konsentrasi zat bereaksi, kita harus menjaga suhu zat yang bereaksi itu tetap atau konstan. Seperti yang kita lihat dari slide yang tadi, bahwa konstanta laju reaksi atau laju reaksi itu dia itu bergantung atau dapat berubah-ubah apabila atau dia bisa dibilang bergantung pada yang pertama jenis reaksi, suhu dan katalis. Nah, yang pertama ada tadi suhu, berarti bila suhunya berubah mau naik ya atau turun, berarti itu akan mempengaruhi konstanta dari si laju reaksi tersebut. Dan atau bisa kita bilang bahwa si suhunya ini dengan konstanta lajunya ini dia berbanding lurus. Oke, baik, teman. Nah, maka ketika kita mau menentukan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, suhunya tidak boleh berubah. Kenapa? Kemarin kita telah mempelajari pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Siapa yang kira-kira masih ingat pengaruh suhu terhadap laju reaksi?
sebelum kami berikan tepuk tangan yang cukup meriah. Nah, pertanyaannya Aurelia, mungkin ini semoga kamu ingat. Kira-kira apa yang bertambah dalam si zat yang bereaksi itu? Energi apa yang bertambah sehingga dia makin cepat bereaksi ketika suhu ini? Energi kinetik. Depan Oke, itu dia. Kemudian di bawah katanya, bagaimanakah hubungan perubahan konsentrasi zat terhadap waktu untuk orde reaksi 0, orde reaksi 1 maupun orde 2. Jadi ada orde 0 nanti, orde 1, orde 2. Oke, mungkin ada yang bisa memberikan argumennya? Ya silakan si Vincent. Hubungan konsentrasi dan laju reaksi itu pada laju reaksi orde pertama dia berbanding lurus dengan konsentrasi awal reaksi, sehingga jika konsentrasi naik 2 kali akan mengakibatkan laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Dan pada reaksi orde kedua, hubungan konsentrasi yaitu laju reaksi berbanding dengan kuadrat konsentrasi awal reaksi, sehingga jika konsentrasi naik 2 kali mengakibatkan laju reaksi menjadi 4 kali lebih cepat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, tangan untuk orde 0 ya. Jika besarnya konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi. Oke, itu orde 0 dia. Maka kurvanya bisa diperhatikan ya. Ini sumbu Y untuk konsentrasi, sumbu X. Y itu untuk laju reaksi. Nah, maka konsentrasinya Bapak tingkat, ini kan titik 0 ya. Bapak tingkatkan hingga 10 molar, maka laju reaksinya tetap tidak berpengaruh, lurus dia. Oke, nah sejajar dengan konsentrasi, tidak berpengaruh dia. Oke, bisa diperhatikan itu ya. Maka itu sudah persamaannya P sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 0. Nah, coba perhatikan soal yang ini. Ada 3 di sini zat yang bereaksi. Ada zat A, zat B, zat C. Nah, setelah diteliti terhadap pengaruhnya terhadap laju reaksi, si A kurva seperti ini, si B kurva linear, si C dia sejajar dengan sumbu X. Nah, kira-kira siapa yang bisa membuat di sini persamaan laju reaksi? Ayo, berdasarkan cara begini. Ya. P sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 dikali K kali konsentrasi B konsentrasi B pangkat 1 dikali konsentrasi C pangkat 0. Baik, tentang Florence. Ada yang mau menambahkan? Sudah tepat? Ya sangat benar sekali ya yang dikatakan oleh si Loren tadi. Maka P, karena ini satu reaksi ya, ada A, B, C. Nah maka persamaan lajunya P sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2. Dari mana pangkat 2? Karena grafiknya grafik eksponen. Oke, fungsi eksponen dia parabola. Berarti A pangkat 2, konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B pangkat 1 dikali konsentrasi C pangkat 0. Nah itulah yang kita buat dalam persamaan lajunya. Nah untuk lebih paham lagi, silakan dikerjakan LKPD-nya. Kelompok 8. Semua perhatikan, mereka masukkan data yang pertama untuk mencari nilai K. 2 sama dengan K dikali 0,1 pangkat 2 dikali 0,05 pangkat 2. 2 sama dengan K dikali 25 pangkat 25 kali 10 pangkat minus 5 per 2. 2 sama dengan K dikali 25 kali 10 pangkat minus 5. K sama dengan 2 per 25 kali 10 pangkat min 5. 2 kali 10 pangkat 5 per 5 per 25 sama dengan K. K sama dengan 200.000 per 25. K sama dengan 800. Benar? K sama dengan 800 yang lain, perhatikan. Coba yang dia dapatkan. Berapa? 80.000. Oke, baik. 80.000 ya. Nanti oke, coba satuannya coba. Turunkan dulu satuannya. Kenapa? Kan dalam ceritanya tadi kanan satuannya ya.
Silakan ditulis untuk mencari ini satuan. Perhatikan yang lain, perhatikan bagaimana cara mencari satuan. Tadi ada jelaskan sampai orde total 3. Ini dia nilai satuannya ya. Satuannya jadi S pangkat min 1, kemudian M pangkat minus 3. Oke, nah itu untuk satuan konstanta reaksinya. Oke, baik, itu mungkin untuk kelompok IPA, kelompok 6. Bertahan untuk kelompok 6. Oke, baik, untuk bagian C siapa yang bisa? Bagian C. Oke, si Vincent, kelompok Vincent silakan maju. Silakan ditulis ya. Di dua bagian C ini ditanya tentang laju reaksi H2 misalnya 0,3 dan di U2-nya diketahui 0,4. Jadi rumusnya untuk dari laju reaksi itu P sama dengan K H2 sama U2. K nya itu dapat kami 4 kali 10 minus 4 dan H2 nya itu 0,3, U2 nya 0,4. Jadi ditotalkan 4 kali 10 minus 2 pangkat 4 sorry dikali 12 kali 10 kali plus 2, hasilnya dapat kami 48 kali 10 minus 4 6 teman-teman. Sekian. Oke, baik, itu dia tertangan untuk kelompok yang ketiga. Oke, baik, yang untuk nomor 2 siapa yang mengucapkan untuk Kami, Pak. Kami. Oke, baik, semua dapat kode reaksi dalam cek? Ya, Pak. Nilainya sama dengan kodenya 1 ya? Oke, baik, kodenya 1. Ketiganya berapa? Masukkan nilainya, ketiganya. Oke, berarti X-nya 2, Z-nya 1, kemudian si apa Y, ketiganya berapa? Berarti Y-nya dapat 2 juga ya? Iya, Pak. Oke, baik, itu dia, silahkan digambarkan di masing-masing kurvanya. Nah, oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Nah, sekarang coba tuliskan review pembelajaran kita hari ini. Oke, nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajarannya tentang apa yang kita belajar hari ini? Kalau dia ada reaksi yang nol, berarti laju reaksinya tidak berlaku pada konsentrasi reaksi atau reaktan. Grafiknya Grafiknya dia rumusnya kayak gini Pak, bukan? sejajar dengan sumbu X. Oke, lanjut. Terus kalau dia ada reaksi yang Satu. dia berbanding lurus terhadap konsentrasi. Grafiknya? Linear. Iya, kurva linear ya. Kemudian Kalau dia ada reaksi nol, berubah secara eksponensial terhadap perubahan konsentrasi reaksi yang terdapat. Dia grafiknya sedang parabol. oke, baik, tepuk tangan untuk si Lauren. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini konstan laju reaksi nanti dia dipengaruhi oleh suhu. Artinya dia harus kita jaga konstan suhu reaksinya biar nanti tidak mempengaruhi dalam mencari order ya. Nah, itu dia yang pertama. Kemudian nanti ada 3 grafik order yang telah kita pelajari. Ada order 0, order 1 dan order. Nah, itu. Nah, jadi di sini Bapak punya 5 soal untuk kamu bahas. Silakan dijawab. Pastikan namamu sudah ada di sana. Ayo. Kumpulkan dari belakang. Belum. Jadi pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas konsep keseimbangan bab yang keempat. Karena untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, Bapak minta kehadirannya si Kezia untuk memimpin 2 menit ke belakang, guys. Dalam Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin.